saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim beserta contohnya. Struktur molekul dari enzim ini terbagi menjadi 2, yaitu protein dan juga koenzim. Nah, enzim ini disebut dengan holoenzim karena memiliki struktur yang sempurna dan juga bisa mengkatalis dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Nah, yang pertama itu ada strukturnya yang bernama protein atau bisa disebut dengan apoenzim, di mana sifatnya ini dominan dan juga dapat mudah dipengaruhi oleh pH serta suhu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kofaktor. Yang fungsinya kofaktor ialah katalis yang dapat meningkatkan kinerja enzim itu sendiri. Nah, kata kofaktor ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama koenzim atau senyawa organik, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan yang namanya enzim. Nah, yang kedua itu ada senyawa anorganik atau disebut dengan gugus parestetik. Nah, adapun contoh enzimnya yaitu amilase, lipase, tripsin, DNA, polimerase, dan juga lain-lainnya. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan 2 model cara enzim bekerja. Nah, cara pertama itu adalah model kunci, di mana bisa disebut dengan log NK. Nah, enzim ini diibaratkan dengan kunci, sedangkan substrat diibaratkan dengan gembok. Lalu enzim dan substrat tadi akan berikatan dan menjadi kompleks. Lalu kemudian substrat tadi akan diubah menjadi produk dan akan lepas dari enzim. Nah, model yang kedua yaitu kecocokan terinduksi, di mana kofaktor tadi akan berikatan dengan yang namanya sisi alosterik. Dengan cara mengubah sisi enzim agar dia mengikat substrat tertentu. Nah, substrat tadi akan diubah menjadi produk dan akan lepas dari enzim. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Nah, ada 6. Yang pertama itu ada oksidoreduktase, di mana enzim ini dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi pada suatu bahan, contohnya alkohol dehidrogenase. Nah, yang kedua itu adalah transferase, di mana enzim ini ikut serta dalam pemindahan atau transfer dari suatu reaksi radikal atau gugus, yang contohnya adalah heksokinase. Nah, yang ketiga itu adalah hidrolase, di mana hidrolase ini merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pakan, yaitu enzim ini dapat mengkatalis reaksi hidrolisis reaksi hidrolisis suatu substrat dengan bantuan molekul air. Contohnya itu adalah tripsin. Yang keempat ada liase, di mana enzim ini sangat penting dalam proses pemecahan ikatan C5C dan juga ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya piruvat dekarboksilase. Nah, yang kelima ada isomerase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom dan substrat sehingga menghasilkan molekul kembali. Nah, contoh
enzimnya itu adalah malayat isomerase. Nah, yang keenam itu ada ligase. Ligase ini yaitu enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, contohnya karboksilase. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama ada enzim sebagai katalisator. Nah, enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim itu tidak lain pula adalah protein, dimana karena aktivitas strukturnya sebagai katalistik, sebagai integritas strukturnya itu sebagai protein. Nah, walaupun ada beberapa senyawa yang bertindak sebagai katalis, dia disebut dengan misalnya RNA. Nah, yang ketiga itu enzim itu khusus. Enzim tiap perubahan zat tertentu bisa diperlukan suatu jenis enzim yang tertentu pula. Misalnya ada enzim amilase yang hanya bisa dapat menguraikan H2O2. Lalu ada enzim amilase yang hanya dapat mengkatalis amilase sebagai substratnya, yang bisa mengkatalis amilum sebagai substratnya. Nah, yang keempat itu ada enzim yang bekerja bolak-balik. Nah, sebagian enzim kerjanya bolak-balik. Misalnya ada enzim lipase yang dapat bekerja untuk mengkatalis, yang bisa dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya. Misalnya itu ada asam lemak dan juga gliserol. Bisa juga sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal. Nah, itu membantunya ke puncak energi menuju bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membantu semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Nah, suatu reaksi kimia yang dapat dipercepat suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu dengan cara meningkatkan suhu, yang kedua itu dengan cara memberinya katalis. Nah, pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan juga berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua itu adalah pH, yaitu semua enzim peka terhadap pH dan non-aktif pada lingkungannya. Nah, pH sangat rendah itu atau disebut dengan asam kuat, sedangkan pH yang sangat tinggi disebut dengan basa kuat. Contohnya itu adalah enzim pepsin. Dia memiliki optimum pH-nya yaitu 2, sedangkan enzim tripsin dia memiliki pH optimumnya itu memiliki 8,5. Nah, yang ketiga itu adalah konsentrasi enzim atau substrat kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Nah, sebaliknya,
jika pH-nya dan jika pH, suhu, dan konsentrasinya enzimnya konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, ini dia mengontrol model feedback inhibition di mana enzim ini yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z yang memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate, di mana senyawa intermediate itu adalah B, C, dan D selama proses metabolisme kerja. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.